Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih mengenai model normal untuk estimasi dua parameter yaitu mean dan variansi secara bersamaan. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan atau menspesifikasi distribusi prior dari mean dan variansi. Jadi kita dapatkan bahwa untuk priornya sesudah kita mendekomposisi atau kita menuliskan kembali join prior dari theta dan sigma square sebagai bentuk seperti ini, dan prior dari theta bersyarat sigma square kita dapatkan dari hasil pembahasan pada video bagian 3 kalau tidak salah gitu ya, yaitu distribusi normal, dan kita di video di bagian 4 sebelumnya kita dapatkan distribusi prior untuk sigma square adalah inverse gamma. Nah, dengan spesifikasi seperti ini gitu ya, jadi presisi atau inverse dari variansi itu berdistribusi gamma, atau variansinya sendiri berdistribusi inverse gamma. Dengan parametrisasi seperti ini kita bisa mendapatkan beberapa ukuran dari variansi si sigma square. Jadi kita bisa lihat misalkan inverse gamma. Ya, jadi di sini kita bisa dapatkan untuk distribusi inverse gamma, dengan parameter alpha dan beta. Kita punya min-nya adalah beta per alpha min 1. Jadi di sini kita punya, makanya di sini kita punya ekspektasi dari sigma square adalah nu naught per 2 kali sigma square. Ini betanya dibagi dengan alpha min 1. Alfanya adalah nu naught per 2 dikurangi 1. Modusnya kita bisa dapatkan dari perumusan seperti ini, dan sehingga di sini kita bisa melihat bahwa modus dari sigma square itu akan lebih kecil daripada modus dari sigma square itu lebih kecil daripada variansi dari variansi awal ya di priornya. Kemudian akan lebih kecil dari ekspektasi dari sigma square dan seterusnya. Nah sekarang kita akan melakukan konstruksi posterior. Jadi sejauh ini yang sudah kita dapatkan adalah kita sudah dapatkan tadi model normal. Kita berangkat dari model normal. Permasalahannya kita punya data Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn. Dengan parameter theta dan sigma square ini kita modelkan dengan model normal dengan min-nya theta, variansinya sigma square. Nah, dengan Bayesian kita coba menspesifikasi prior dari parameter-parameter yang kita mau lakukan inferensi, yaitu kita dapatkan theta bersyarat sigma square ini berdistribusi normal dengan min mu 0, variansi sigma square per kappa 0. Kemudian kita punya 1 per sigma square yaitu presisi ini berdistribusi gamma dengan parameter A dan B, di mana untuk memudahkan interpretasi nanti maka A dan B-nya kita tuliskan sebagai nu 0 per 2, nu 0 sigma 0 square per 2. Nah, dengan bentuk seperti ini kita siap untuk mengkonstruksi posterior dari si theta dan sigma square given data. Jadi ini untuk memudahkan saya tuliskan, atau untuk memudahkan penulisan saja sih. Yang saya maksud dengan data adalah kumpulan observasi Y1 sampai Yn. Jadi kita mau mencari posteriornya ini. Nah, kembali dengan menggunakan sifat dari peluang, kita bisa menyatakan ini, jadi menggunakan di sini dibilang menggunakan dekomposisi yang sama gitu ya. Jadi P theta, sigma square ini dua kejadian yang bersama-sama. Kita bisa bayangkan ini sebagai kejadian yang terurut.
pertama dulu sigma square, kemudian sesudah sigma square terjadi itu kemudian diikuti oleh theta. Nah, logika ini kita bisa ikuti gitu ya, kita bisa ikuti untuk mendekomposisi bentuk posterior. Oke, jadi di sini bisa dituliskan theta dan sigma square secara bersama-sama gitu ya. Nah, saya coba sigma square-nya dulu. Oke, jadi sigma square dulu diketahui data, kemudian sesudah sigma square-nya tahu, tadinya kan data terus sigma square, sesudah sigma square-nya tahu, jadi ini sebagai informasi pendukung. Nah, ini baru saya ambil theta. Gitu ya. Jadi ini akhirnya kita punya theta dan sigma square secara bersama-sama. Itulah yang dituliskan di sini. Oke. Nah, sekarang yang ini theta bersyarat sigma square dan data ini kita sudah dapatkan dari pembahasan estimasi parameter min pada distribusi normal dengan bersyarat variansinya diketahui. Jadi hasil itu kita bisa dapatkan dari pembahasan sebelumnya. Kita bisa masukkan ke bentuk ini, distribusi ini ya, theta bersyarat sigma square dan data. Untuk yang ini kita bisa substitusi, kita tahu distribusinya adalah normal dengan min-nya mu n, variansinya bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang tinggal bagaimana mencari, jadi yang ini kita pakai hasil yang sebelumnya yaitu yang di sini. Nah sekarang bagaimana dengan posterior dari sigma square bersyarat data, gitu ya. Nah, yang ini kita bisa menggunakan sedikit trik gitu ya. Jadi yang kita punya adalah, coba kita jalankan yang di sini. Yang ini P sigma square bersyarat data. Ini sebenarnya kan bayangkan sebagai PA syarat B. PA syarat B kan berarti ini PA syarat B. Ini harusnya PA iris B per PB. Oke, nah konsep itu kita pakai di sini, berarti yang ini sama dengan P sigma square data per P data. Oke, nah kemudian di sini karena kita fokusnya di distribusi dari sigma square gitu ya, sementara ini data adalah nilainya fix, maka ini bisa dianggap sebagai konstanta saja, jadi kita bisa abaikan sehingga tanda sama dengan kita bisa ganti, kita hanya consider per sigma square data proporsional terhadap ini karena kita abaikan marginal distribusi dari si data. Nah yang ini kita bisa tuliskan sebagai, ini selanjutnya adalah kembali lagi kita pandang ini sebagai dua kejadian yang terjadi secara bersamaan PA iris B. Kalau saya pandang sebagai ya udah ini sigma kuadratnya dulu terjadi, kemudian sesudah sigma kuadratnya terjadi baru data. Oke, kita punya seperti itu. Nah, dari sini ini yang kita ada di sini. P sigma square per P data given sigma square. P data given sigma square. Nah, yang di sini kita bisa gunakan modifikasi gitu ya. Jadi kita bisa melakukan memasukkan peran si theta di sini. Jadi ini kita bisa punya yang ini P sigma square-nya tetap, terus yang ini kita bisa masukkan theta, kemudian kita integralkan terhadap seluruh theta. Jadi kan itu sebenarnya sama aja, jadi sebenarnya trik sih di sini ya. Jadi kita punya, jadi ini P data bersyarat theta dan sigma square, P theta bersyarat sigma square D theta. Jadi ini diintegralkan terhadap seluruh theta, artinya kan sebenarnya menghilangkan efek theta. Akhirnya balik lagi ke sini P data bersyarat sigma square sebenarnya, gitu ya. Nah,
Akhirnya, nah bagaimana menyelesaikan integral ini? Integral ini sebenarnya relatif mudah untuk diselesaikan, hanya rumit gitu ya. Sulit sih enggak, cuma rumit aja. Artinya tuh prosesnya panjang gitu ya. Cuma di sini kita tahu bahwa P data given ini kan tadi normal. Kita punya model normal kan di atas nih. Data given theta dan sigma square ini adalah model normal. Jadi ini kita punya, ini adalah distribusi normal dimensinya n gitu ya. Tadi Y1, Y2 sampai Yn masing-masing berdistribusi normal IID dengan minnya theta, variansi sigma kuadrat. Jadi ini kita tahu adalah distribusi PDF normal. Yang ini theta bersyarat sigma kuadrat, ini juga distribusi normal. Tahu dari mana? Itu dari hasil yang di pembahasan sebelumnya, ya, yang di video ketiga, ya, itu atau yang dituliskan di sini mana tadi theta bersyarat sigma kuadrat, ini tadi dia berdistribusi normal, mana ya, tadi di ya, salah satu tadi saya lupa tepatnya di mana, tapi itu ada di pembahasan sebelumnya di video ketiga, ya. Nah, sehingga di sini mana dia? Jadi untuk menyelesaikan integral ini tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit. Hanya ya karena ini kita berarti sebenarnya manipulasi aljabar saja dan sedikit aritmatika, terus gunakan pengetahuan kalkulusnya. Oke, nah kalian bisa coba untuk menyelesaikan integral ini. Nah, hasilnya itu bisa ditunjukkan bahwa hasilnya ini adalah distribusi posterior dari presisi, yaitu sepersigma square, itu adalah suatu distribusi gamma dengan parameternya seperti ini. Oke. Interpretasinya bisa dilihat di sini. Oke. Nah, sekarang apa yang kita mau lihat selanjutnya? Oke. Jadi sejauh ini kita sudah mendapatkan ini distribusi posterior dari theta dan sigma square. Yang ini kita fungsinya kita bisa tahu. Yang ini tadi adalah kita bisa dapatkan, kalau untuk yang sepersigma square itu berdistribusi gamma dengan parameter bla 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 bla, artinya ini sepersigma square given data ya. Berarti untuk sigma square given data itu adalah distribusi inverse gamma dengan parameter yang sama. Yang artinya, kita sudah bisa mendapatkan ini, kita sudah bisa mendapatkan ini, gitu ya. Dengan yang ini tadi adalah distribusi normal, yang ini adalah distribusi inverse gamma, artinya kita sudah mendapatkan join posterior dari theta dan sigma square. Oke.